dua orang, yaitu ada Ibu Gita dan juga Ibu Ipa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran kita hari itu gimana? Berkah. Biar masuk ya ilmunya. Kita berdoa dulu dipimpin sama ketua kelasnya. Iya. Ayo Irma dipimpin dulu Irma. Belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, di absen dulu ya. Ido, Jihan, Hasna, Indah, Inaya, Irma, Inta, Irma, Khotipa, Heba, Hadir. Lengkap semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, pembelajaran hari ini tentang sumber hukum Islam. Oke, materi yang pertama tentang pengertian sumber hukum Islam yang akan dijelaskan oleh Bu Ipa. Monggo Bu Ipa. Oke. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke. Sebelum kita membahas mengenai sumber hukum Islam, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian semua. Apa sih yang kalian ketahui tentang sumber hukum Islam itu? Acuan gitu. Acuan, terus pedoman hidup, perangkat, terus aturan-aturan yang lain, hukum, ya betul ya. Bahwa sebelum kita berlanjut kepada sumber hukum sendiri, Ibu mau tanya lagi, kenapa sih hidup kita itu tuh harus terikat oleh aturan-aturan gitu? Kan lebih enak bebas aja gitu tanpa ada aturan yang mengikat. Menurut kalian gimana? Biar tertata Bu, gitu ya. Biar terarah, terus biar nggak rusak, tidak menyimpang ya, biar nggak rusak. Apa aja yang rusak? hidupnya. Oke ya. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, belajar mengenai sumber hukum Islam. Nah, kita aja hidup sebagai rakyat Indonesia itu tuh terikat oleh yang namanya aturan-aturan dan norma-norma yang harus kita patuhi. Apa aturan-aturan atau norma-norma yang kita pakai di Indonesia? Undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya itu. Nah, apalagi kita sebagai seorang Muslim, seorang umat Islam, tentunya perlu adanya sebuah aturan yang mengikat atau kita sebut sebagai sumber hukum Islam. Nah, di mana sumber hukum Islam ini adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul yang mengatur perilaku manusia yang sudah balik dan diakui serta diyakini mengikat bagi semua umat Islam. Dan jadi ketika kita menjadi umat Islam, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita jauhi. Bagaimana cara melakukan ibadah, kemudian juga bagaimana cara menghindari perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Nah, itu ada dalam sumber hukum Islam. Lalu sumber hukum Islam itu yang tahu apa aja? Al-Quran, Oke. Nah, maka kita di sini akan membahas mengenai macam-macam sumber hukum Islam yang akan disampaikan oleh Ibu kita. Jadi ada berapa macam? 4 macam. Al-Quran, terus sunnah, Oke, ada yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu artinya qiraah, yang artinya membaca. Kalau secara istilahnya banyak ya pendapat para ulama pakar Al-Quran yang bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril
alaihi salam sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 3. Ibu bacain dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya ada sunnah atau hadis. Dalam istilah syariah, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Hal ini itu mencakup perkataan, perbuatan, penetapan, pengajaran, sifat, perilaku, dan perjalanan hidup beliau. Nah, sunnah itu memiliki fungsi yang penting nih dalam hukum Islam, yaitu sebagai penjelas atau tadi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, umum, yang disebut takkid terhadap perintah dan larangan serta sumber hukum yang mandiri dalam menentukan hukum-hukum yang belum diatur secara langsung dalam Al-Quran. Kalau misalkan ada yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, maka bisa melihat sunnah atau hadis. Selanjutnya ada ijma. Nah, ijma ini yang paling umum digunakan, yaitu kesepakatan para ulama atau ahli ijtihad dari umat Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau pada suatu masa tertentu mengenai suatu persoalan agama atau permasalahan yang terjadi pada saat ini gitu, yang kontemporer. Apa aja tuh kira-kira yang kita ambil hukum dari ijtihad para ulama yang sekarang. Contohnya apa? Oplas ya, terus organ ya, terus apa lagi? Mandi ya, terus apa lagi? Ya, terus arisan ya, masih banyak masih banyak permasalahan saat ini gitu ya, tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran atau sunnah hadis. Selanjutnya ada qiyas. Nah, qiyas ini merupakan metode penggalian hukum yang dilakukan dengan menyamakan suatu kasus yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus lain yang memiliki kesamaan ilat atau alasan hukum dengan yang sudah memiliki. Qiyas ini bertujuan untuk menyimpulkan hukum pada suatu peristiwa yang belum diatur secara eksplisit dengan melihat kemiripannya pada peristiwa lain yang sudah memiliki hukum. Nah, pembahasan tentang pengertian sumber hukum Islam dan macam-macamnya sudah dijelaskan. Kemudian agar pembelajaran lebih interaktif lagi, ibu dan ibu IPA akan melibatkan anak-anak semua untuk di sini kita akan menggunakan model pembelajaran giving question and getting answer, di mana di sini ibu akan minta anak-anak semua untuk terlibat aktif dalam pembelajaran ini, oke? Oke. Sedikit dijelaskan mengenai teknisnya, yaitu di mana setiap daripada kalian itu harus mempunyai pertanyaan mengenai materi yang sudah ibu sampaikan sama ibu kita sampaikan gitu. Nah, pertanyaannya tentang apa? Pertanyaannya bebas yang kalian belum ketahui mengenai
materi ini gitu. Nanti ibu mau minta tolong kepada kalian untuk menuliskan pertanyaannya di whiteboard oleh masing-masing orang. Oke? Ada yang mau tanya dulu nggak? Cukup jelas anak-anak? Cukup. Hai. Enggak, ini masing-masing karena kan pembelajaran minggu lalu kita sudah per kelompok, maka sekarang kita akan individu. Seperti itu. Semangat dong. Yeay! Oke, siapa yang mau pertama? Coba. Boleh. Ayo Iba. Aku Bu. Oke. Ibu pertanyaan aja bikinnya. Pertanyaan aja dulu. Bebas dulu. Ibu jelas. Bebas mengenainya? Iya. Bebas mengenai materi yang kita sampaikan hari Jadi ini. next kita. Ini siapa lanjut ke sini? Coba Pak. Pertanyaannya singkat tapi berisi. Oh ya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Ini hapus aja di tangan. Ayo jangan terlihat. Ini sudah. Next. Selanjutnya Indah. Udah ini ya. Jadi sistemnya di sini Indah yang lempar spidol ke siapa aja? Udah tadi kita udah. Next, Indah mau ngasih ke siapa? Indah kok gitu? Apa ya? Ayo Indah, cepat Ya, Indah. Indah. Ya Maya. Nih, kamu kasihan. Next, masih ada berapa orang lagi? Masih 7. Iya. Next, masih siapa? Hasna. Ini pertanyaannya berat juga. Berat juga. Wah jadi sekali ya. Masya Allah. Yang 5. Ya kenapa? Kamu ragu ya? Oke, next. Masih siapa? Nah,
Next. Nah, ini ketua kelasnya nih. Wah, sudah habis videonya ini. Oke. Nah, terima kasih ya kepada anak yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Di sini mau Ibu bacakan sebentar mengenai pertanyaan yang kalian udah tulisin di sini. Yang pertama, mengapa Al-Quran dibagi sebagai sumber hukum utama dalam Islam? Terus yang kedua, apa bedanya ijma dengan qiyas? Yang ketiga, kesepakatan para ulama disebut. Yang keempat, apa yang harus dilakukan kalau hasil ijma dan qiyas berbeda? Kemudian yang kelima, ada sumber hukum apa yang berasal dari perkataan, perbuatan serta persetujuan Rasulullah SAW. Kemudian apakah ada sumber hukum Islam yang lain? Kemudian juga berikan salah satu contoh qiyas. Ada juga apa perbedaan sunnah dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kemudian sebutkan sumber hukum Islam dan apakah ijma harus melibatkan semua ulama. Nah, karena model pembelajaran yang kita gunakan adalah giving question and giving answer, otomatis ketika kalian mempunyai pertanyaan atau memikirkan pertanyaan, maka kalian harus mendapatkan jawaban. Nah, jawaban itu tidak dari ibu ataupun ibu kita ya, tapi jawabannya adalah dari kalian sendiri. Dengan cara apa? Nanti kalian akan ke depan satu persatu dengan memilih pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian jawab, seperti itu. Nah, untuk teknisnya, mau kalian acungkan tangan sendiri atau ibu yang tunjuk? Ibu tunjuk biar adil. Oke. Ibu sembilannya. Oke ya. Enggak, nanti yang maju ke depannya itu aku tunjuk. Nah, nanti kalian ini. Oke. Anak-anak, nah kita akan nonton ya. Ketika anak-anak sudah menyampaikan pertanyaannya, maka selanjutnya anak-anak haruslah mendapatkan jawaban. Nah, untuk sistem menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka dari kalian harus ke depan satu persatu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sistemnya kalian pilih satu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama siapa? Saya ibu. Jawab dulu tadi yang ya, Ibu tulis jawaban atau enggak, tapi harusnya presentasi lisan. Oh, iya. iya. Jadi dari tulis ya, tapi disampaikan. Langsung aja nggak sih? Iya, langsung aja. Tapi di sini di depan. Di depan aja di depan. Oke, baik. Akan menjawab. Akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan Dari nomor 3. Ya. Dari siapa tadi pertanyaan nomor 3? Inaya. Dari Naya, apa jawabannya? Kesepakatan para ulama disebut ijma. Benar nggak? Benar. Ya. Betul ya, bahwa kesepakatan para ulama itu disebut dengan Ijma. Oke, terima kasih Hilma. Next, selanjutnya. Ya. Saya. Ibu. Inaya pertemuan ini kata Harus Iya. Ibu ngeliatin apa Sebutin nilai. aku mau menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 dari siapa? Dari Jihan. Pertanyaan dari Jihan bunyinya, apakah ada sumber hukum Islam yang lain? Jawabannya ada. Apa? Seperti gitu kan, istishab, istihsan, masalih mursalah. Ya, betul, bahwa yang kita pelajari hari ini itu adalah sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, sedangkan yang ditanyakan oleh Jihan ini apakah ada sumber hukum Islam yang lain, berarti yang tidak disepakati, yang udah barusan disampaikan oleh Inaya. Ada apa aja, Cina? Ya, bagus. Selanjutnya belum. Satu, dua, tiga. Maka ibu aja kalau yang udah di checklist tuh. Oh, boleh. Yang ini ibu hapus aja ya. Oh
Ya. Tadi yang udah nomor berapa? Nomor 3 ya? 3 dan 6 ya. Nah, sama nomor 6. Ayo Heba, mau jawab nomor berapa? Ini Bu, pertanyaan. Nomor 4 pertanyaan siapa? Pertanyaan Hasnawi, keren. Coba baca dulu pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan ketika Ijma dan Qiyas itu berbeda? Nggak boleh lihat HP. Menurut saya, jika ada perbedaan Qiyas dan Ijma itu ketika berbeda, itu akan lebih diutamakan oleh Ijma karena itu hukum yang tersumber dalam hukum Islam. Itu Hasna, kalau ada perbedaan, jadi yang lebih diutamakan itu Qiyas dulu apa Ijma dulu? Menurut aku Ijma dulu. Itu kalau ada perbedaan. Bagaimana? Yang lainnya ada pendapat lain mungkin? Ada pendapat lain nggak? Oke. Iya, Irma, ayo. Kalau menurut aku mah kan beda ini ya, beda metode gitu. Iya. Kalau Ijma kan kesepakatan, kalau Qiyas mah kan berarti kita mengkiaskan sesuatu. Jadi beda sih. Beda dari kalau menurut aku Ijma, menurut Irma Qiyas. Enggak, beda metode, jadi beda. Dua-duanya bisa dipakai. Biar lebih jawabannya memuaskan, bisa dicari lagi ya Hasna sumber yang lain yang lebih relevan. Oke, terima kasih Heba. Oke, udah nih barusan ini. Biar cepat makan. Iya, boleh berdua. Coba dulu dong. 1, 2, 3. Aku yang berdua. Tapi matanya besar. Pertanyaan itu kan punya siapa? Bacakan dulu. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam? Nah, jawabannya karena Al-Quran itu turun langsung dari Allah melalui malaikat, kemudian disampaikan oleh Nabi. Gimana yang lain sepakat? Sepakat. Pertanyaannya. Ya, siapa menjawab pertanyaan nomor 5? Dari siapa nomor 5? Sumber apa yang berasal dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah. Apa itu? Hadis. Oke. Berarti tersisa 5 orang lagi. Satu, dua, tangan di bawah. 1, 2, Linda. Yo, pilih. Yang ini Berapa? nomor 9. Nomor 9 punya siapa? Nomor 9. Yo, 9 punya siapa? Yang punya Irma kan? Apa pertanyaannya? Sebutkan sumber hukum Islam. Apa Ada aja? 4. Nah, yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu Sunnah, yang ketiga itu Ijma, yang keempat Qiyas. Nah, itu deh sumber hukum Islam yang di Sepakati. Tadi yang tadi sepakatnya apa aja? Ada huruf, Nanti kita akan belajar mengenai itu ya di next pembelajaran. Indah? modal nomor 7 itu. Pertanyaan siapa nomor 7? 7 siapa? Ayo bacakan dulu. Pertanyaannya berikan salah satu contoh Qiyas. Nah, salah satu contohnya itu kayak minuman yang memabukkan, homer gitu. Nah, kalau misalnya zaman sekarang kan oplosan gitu kan yang campur-campur gitu lah. Nah, jadi hukum dari segala sesuatu yang memabukkan Itu dikiaskan dengan atau ayat Al-Qur'annya? Ayatnya ada itu. Iya. ada apa itu? Ada. Udah dulu ya. Udah Bu ya. Oke. Kita bisa 3 pertanyaan lagi. Ayo 3-3 aja ke depan. Ayo, Asma. Di depan dua-duanya. Tunga siapa? 10. Asna 10. Jihan 8.
2, itu 8. Ayo, siapa dulu? Hasna, Hasna, pertanyaan nomor 10 punya? Firman. Coba. Bacakan dulu Hasna. Apakah ijma harus melibatkan semua ulama? Jawabannya Iya. tidak. Jadi maksudnya ijma ini kan harus melibatkan semua ulama yang ada di dunia, tapi harus melibatkan semua ulama yang paling paham kondisinya pada generasi tersebut, di zamannya tersebut. Kalau ada permasalahan zaman ini, berarti semua ulama yang paling berilmu dalam hal tersebut itu di generasi ini berarti berkumpul untuk berijma seperti itu. Tapi kalau misalkan di antara para ulama ini juga ada perbedaan pendapat, maka tidak bisa dikatakan sebagai ijma. Jadi ijma itu artinya berarti sepakat semua. Kalau misalkan masih ada perbedaan, berarti tidak bisa dikaitkan dengan ijma. Jadi intinya yang harus diikuti itu tuh adalah para ulama di generasinya itu ketika permasalahan tersebut itu ada. Bagaimana? Paham semuanya? Selanjutnya siapa? Ya Jihan nomor 2, bacakan dulu. Pertanyaan nomor 2, apa bedanya ijma dengan qiyas yang siapa? Indah. Indah. Apa? Jawabannya? Ijma itu kesepakatan para ulama ya. Ya, Kesepakatan para betul. ulama, sedangkan kalau qiyas itu kayak misalkan hukumnya itu gak dijelaskan secara nakal dari Al-Quran, maka kita cari suatu jelas atau kesamaan dari hukum yang sudah ada. Contohnya tadi terkait dengan narkoba. Narkoba dulu. Narkoba itu narkoba nggak ada hukumnya di Al-Quran secara terang-terangan. Nah, karena itu tuh menyebabkan kayak buka-buka, nah dikiaskan dengan komer. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Yang dari aku. Apa perbedaan sunnah dan Al-Quran sebagai sumber hukum? Nah, kalau sunnah itu asalnya dari Rasulullah, kalau Al-Quran itu dari Allah langsung, gitu, yang diwahyukan kepada Nabi Rasulullah sendiri. Oke. Yeay. Nah, boleh kembali duduknya anak-anak. Nah, selanjutnya gimana pembelajaran kita hari ini? Iya dong. Nah, di sini ada gak yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran ini mengenai sumber hukum Islam. Ayo, Anak-anak angkat tangan. yang menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Oke, ya, Hasna. Hasna. Ranking 1. Ya, Hasna. Jadi sumber hukum Islam itu sekarang kita membahas mengenai sumber hukum Islam yang sudah disepakati, dan itu ada 4, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas. Ya, kalau misalkan Al-Quran berarti wahyu yang diterima Rasulullah dari Allah. Nah, kalau misalkan Quran Sunnah itu berarti segala perbuatan atau perkataan Rasulullah gitu. Nah, terus kalau misalkan Ijma itu berarti kesepakatan para ulama, dan Qiyas itu adalah permasalahan yang disamakan keilmuannya dengan hukum permasalahan yang sudah terdapat hukumnya itu di dalam Al-Quran dan Hadis. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, terima kasih ya Hasna. Jadi begitu kira-kira kurang lebih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu dan Ibu Ipa. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.